Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'ala dinihi kullihi wa kafa billahi syahida. Sholatan wa salaman daiman mutalazimaini al khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para pemirsa yang berbahagia, kita patut bersyukur bahwa pada tahun ini kita diberikan kesempatan untuk menikmati kemewahan beribadah di bulan Ramadan, bulan suci yang datangnya satu kali dalam satu tahun. Juga tentunya mendoakan kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir di beberapa daerah, semoga cepat teratasi dan mereka bisa segera merasakan kegembiraan suasana Ramadan sebagaimana saudara-saudara lainnya yang tidak terkena musibah bencana banjir. Hadirin yang saya hormati, bulan Ramadan adalah bulan riyadoh, bulan pelatihan. Dalam bahasa lain juga bulan daurah atau tarbiyah. Intinya kita memasuki bulan Ramadan itu ibarat memasuki training center untuk seorang atlet yang akan bertanding atau meningkatkan kemampuannya. Harapannya ketika umat Islam memasuki bulan Ramadan dan menjalankan ibadah puasa sesuai dengan syariat yang berlaku, kelak nanti akan menjadi pribadi muslim yang lebih takwa, pribadi muslim yang lebih peduli terhadap sesama. Islam mengajarkan kepada umatnya tidak hanya saja menjadi seorang pribadi muslim atau muslimah yang soleh secara ritual, tapi juga harus soleh secara sosial. Makanya kita akan dapati banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang selalu menggandengkan perintah sholat itu dengan perintah menunaikan zakat. Misalnya satu ayat yang bisa kita sitir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'buduna mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa dzalika dinul qayyimah. Di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita umat muslim untuk menegakkan sholat 5 waktu dan digandengkan dengan kewajiban untuk memberikan zakat ya, kepada lembaga-lembaga yang memang resmi mengelola zakat itu. Di sini Al-Quran menggunakan kata wa yu'tuna zakata, artinya itu diberikan, ada proaktif dari umat Islam yang sudah berstatus sebagai muzaki untuk menyerahkan harta zakatnya, infaknya ke lembaga-lembaga yang memang punya kredibilitas yang baik. Di ayat yang lain kita juga bisa menemukan ayat yang berbunyi khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Khudh itu ambillah, artinya ada langkah tegas dari lembaga atau otoritas yang diberikan kewenangan untuk mengambil zakat itu dari yang berhak. Nah, itu artinya ada langkah aktif dari lembaga. Tapi ayat sebelum yang saya bacakan, wa yu'tuna zakata itu mengandaikan orang itu memberikan, ada langkah proaktif. Namun hemat saya ini lebih menunjukkan kesadaran dan kedewasaan dalam beragama ketika umat Islam itu secara proaktif menunaikan zakatnya, menyalurkan zakatnya kepada kelompok-kelompok yang memang berhak, tentunya kepada lembaga-lembaga yang punya kredibilitas di dalam mengelola zakat ini. Tentunya salah satu pesan moral yang kita bisa dapatkan di dalam ibadah bulan puasa yang akan diakhiri dengan pemberian zakat fitrah dan juga zakat mal dan zakat yang lainnya adalah semangat solidaritas untuk sesama.
semangat memberi itu selalu melekat di dalam semangat ibadah kita, dalam pengabdian kita sebagai hamba Allah. Jadi hubungan hablum minallah tetap harus diimbangi dengan hablum minan nas. Ini tadi menandakan bahwa saleh secara ritual itu juga harus dilengkapi dengan saleh secara sosial. Saya membaca beberapa penelitian bahwa distribusi zakat oleh lembaga-lembaga yang punya kredibilitas seperti Lajismu itu telah berkontribusi di dalam meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka kemiskinan, dan juga tentunya membangkitkan rasa kebahagiaan di kalangan orang yang tidak mampu ketika pada hari raya mereka merasakan kegembiraan yang sama, bisa merasakan hal yang dirasakan oleh orang yang lebih mampu. Oleh karena itu, Al-Quran juga mengatakan bahwa orang yang sudah menunaikan zakat, memberikan infak, itu akan diliputi rasa kebahagiaan. Qad aflaha man tazakka. Jadi orang yang sudah memberi itu dengan rasa ikhlas tanpa pamrih, itu akan timbul rasa kebahagiaan, kepuasan spiritual karena sudah bisa berbagi dengan saudaranya yang lebih membutuhkan. Ini menjadi pesan penting kepada umat Islam, khususnya di bulan Ramadan, agar kita terus menyelaraskan ibadah mahdhoh, ya, yang itu berkorelasi dengan kesalehan individu dan juga dengan kegiatan yang sifatnya itu punya makna solidaritas sosial seperti yang terkandung di dalam pemberian zakat ini. Saya merasa lembaga Lajismu adalah salah satu lembaga yang terpercaya, punya kredibilitas sebagai lembaga pengumpul dan pendistribusi zakat dan sedekah. Beberapa minggu yang lalu saya menghadiri peresmian ruang kelas baru yang itu hasil dari donasi-donasi yang digalang oleh Lajismu. Itu menunjukkan bahwa Lajismu punya komitmen yang kuat dan punya kepercayaan di dalam mendistribusikan donasi dan juga zakat-zakat dari para dermawan. Oleh karena itu, saya menghimbau agar kepada warga persyarikatan, pada khususnya umumnya warga muslim seluruh Indonesia, untuk bisa mempercayakan zakat, sedekah dan bantuan donasinya melalui Lajismu. Saya percaya akan disalurkan kepada orang yang tepat dan punya efek yang lebih berjangka panjang, meningkatkan derajat ekonomi masyarakat yang tidak mampu menjadi mampu, masyarakat yang tidak makmur menjadi makmur, sehingga kita bisa berbagi kebahagiaan dengan sesama. Saya pikir itulah salah satu pesan yang penting, Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Ramadan ini kita diberikan rahmat dan kekuatan menyelesaikan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.